Halo semuanya, Assalamualaikum. Ada yang dari Bandar Lampung? Komen ya. Ini ada cerita dari sana yang ditulis oleh Kami Hasan dalam judul Teror Rumah Kapal. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan semua urusan, diperlancar rezekinya. Dan mari kita masuk ke ceritanya, Teror Rumah Kapal, Bandar Lampung. Sudah dapat tempat tinggal belum? Doni menggeser tas sekolahnya di pangkuan saat bus ekonomi berguncang melewati jalan berlubang. Belum, makanya kita harus cepat. Sari memeluk tas plastik berisi Al-Quran dan pakaian seadanya. Kalau tidak dapat hari ini, besok sekolah pakai baju apa? Doni hanya menghela nafas panjang. Maya mengelap keringat dengan ujung kerudung. Terminal Raja Basa sudah terlihat dari kejauhan. Hiruk-pikuk pedagang dan becak menunggu penumpang baru. Rian memandang ke arah jendela, mulut komat kamit, menghitung uang saku di celana. 50.009 untuk berempat. Itu sudah termasuk listrik dan air? Rian menatap kertas kecil yang berisi nomor telepon maklar. Mungkin, yang penting kita dapat rumah dulu. Doni berdiri ketika bus mulai melambat. Orang tua kita sudah berkorban banyak supaya kita bisa sekolah di SMA 2. Jangan sampai gagal gara-gara masalah rumah. Ketiga temannya hanya mengangguk kecil. Terminal Raja Basa ramai seperti pasar tumpah. 4 anak desa itu berdiri di antara kerumunan, merasakan betapa kecilnya mereka di kota besar. Seorang pria parubaya menghampiri dengan senyum lebar. Kalian yang telepon soal rumah sewaan? Pak Mahmud menyalami mereka satu persatu. Perkenalkan, nama saya Mahmud. Sudah 20 tahun jadi maklar di sini. Iya Pak, kami butuh rumah yang murah tapi layak huni. Sari menjadi juru bicara karena paling percaya diri berbicara dengan orang dewasa. Pak Mahmud mengangguk sambil melirik tas-tas lusuh mereka. Ekspresinya berubah, seolah sedang menimbang sesuatu. Berapa perkiraan uang sewa yang kalian sanggup? 50.000 sebulan Pak. Doni menjawab tegas meski dalam hati tidak yakin angka itu cukup. Wajah Pak Mahmud mengkerut. Dia menggaruk kepala sambil berpikir keras. Beberapa detik kemudian, matanya berbinar seperti menemukan sesuatu. Ada satu rumah, harganya 40.000 sebulan. Pak Mahmud berbicara pelan. Tapi rumahnya agak istimewa. Istimewa bagaimana Pak? Maya bertanya dengan nada curiga. Nanti kalian lihat sendiri. Yang penting murah dan layak huni. Perjalanan dengan becak memakan waktu hampir 1 jam. Mereka melewati jalan-jalan kecil yang semakin sepi. Rumah-rumah mulai jarang, digantikan kebun dan lahan kosong. Langit mulai kemerahan ketika becak berhenti di depan sebuah rumah yang bentuknya aneh. Itu dia. Pak Mahmud turun dari becak dengan gerakan canggung. Rumah kapal. Rumah itu memang menyerupai kapal. Bagian depan runcing seperti haluan. Atapnya melengkung menyerupai geladak. Cat biru yang dulunya cerah kini pudar dan mengelupas. Halaman luas tapi penuh rumput liar dan semak belukar. Kenapa bentuknya seperti kapal Pak? Rian bertanya sambil memandang rumah itu dengan takjub. Yang bangun dulu juragan kapal sudah meninggal lama. Pak Mahmud menjawab singkat. Mau lihat bagian dalam? Pintu kayu berderet keras ketika dibuka. Ruang tengah cukup luas dengan langit-langit tinggi. 3 kamar tidur berjajar di sisi kiri. Dapur sederhana di belakang. Lantai kayu sudah berwarna gelap. Beberapa papan sedikit melentur ketika diinjak. Ada sumur di belakang untuk mandi dan cuci. Airnya jernih, tidak pernah kering. Pak Mahmud membuka jendela-jendela untuk memberi penerangan. Sari berjalan mengelilingi rumah sambil menghitung ruangan. Maya mengecek kamar-kamar, memastikan tidak ada yang bocor. Doni dan Rian mendiskusikan pembagian kamar dengan suara pelan. Gimana? Cocok ndak? Pak Mahmud berdiri di ambang pintu, bersiap pergi. Boleh tanya, kenapa harganya murah sekali Pak? Doni menatap mata Pak Mahmud tajam. Rumah sebesar ini harusnya lebih mahal. Doni memicingkan mata. Pak Mahmud terdiam sejenak. Pandangannya melayang ke pojok-pojok rumah sebelum kembali ke Doni. Rumah ini sudah lama kosong.
Pemiliknya ingin cepat dapat penyewa. Jawaban itu terdengar dipaksakan. Mau atau tidak, hari sudah sore loh. Besok kalian kan harus sekolah. Keempat sekawan saling melirik. Uang mereka memang pas-pasan. Kami ambil, Pak, Sari memutuskan setelah melihat anggukan teman-temannya. Pak Mahmud menerima uang muka dengan cepat. Dia memberikan kunci sambil terus melirik jam tangan. Saya tinggal dulu ya. Kalau ada apa-apa, telepon saja. Pak Mahmud bergegas menuju becak. Selamat tinggal. Mereka melambaikan tangan sambil memperhatikan becak menjauh. Ketika suara kayuhan becak sudah tidak terdengar, kesunyian menyelimuti. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma aneh yang sulit dijelaskan. Kenapa baunya kayak ikan asin? Maya mengernyitkan hidung. Mungkin angin dari arah pantai? Rian mencoba berpikir positif. Meski pantai masih puluhan kilometer dari sini. Matahari mulai tenggelam ketika mereka mengatur barang-barang sederhana. Doni dan Rian tidur di kamar depan. Sari dan Maya di kamar tengah. Kamar belakang dibiarkan kosong karena disitulah bau aneh paling kuat tercium. Ketika maghrib tiba, Sari menyalakan lampu minyak tanah di ruang tengah. Api kecil itu memberikan penerangan hangat, menciptakan bayangan yang bergoyang di dinding. Maya sedang membuka tas plastik berisi pakaian ketika sesuatu bergerak cepat di luar jendela. Ada apa? Doni menoleh ketika Maya tiba-tiba diam. Tadi ada yang lewat di jendela. Maya berbisik sambil menuju ke arah jendela yang menghadap halaman samping. Mungkin kucing atau ayam tetangga. Rian bangkit untuk mengecek. Dia mengintip melalui celah tirai dan langsung melompat mundur. Ada mata! Keempat anak itu berkumpul di tengah ruangan. Doni mengambil golok kecil yang dibawa dari desa, sementara Sari memeluk Al-Quran dengan erat. Suara desisan keras terdengar dari luar, seperti ular raksasa yang sedang marah. Itu suara apa? Maya berbisik ketakutan. Desisan itu semakin keras, disertai suara gesekan di dinding luar, seolah ada sesuatu yang besar melingkari rumah. Jendela-jendela bergetar, kaca berdenting ketika suara itu mencapai puncaknya. Kita keluar dari sini sekarang. Sari berdiri dengan Al-Quran di dada. Keluar kemana? Udah malam dan kita tidak tahu jalan. Doni mencoba tetap tenang, meski tangannya gemetar. Suara desisan berhenti tiba-tiba. Kesunyian yang mengikuti malah lebih menakutkan. Kemudian terdengar suara baru dari atas kepala mereka, seperti sayap raksasa yang mengepak, membuat genteng berderak. Di atap ada apa? Rian menatap langit-langit dengan mata terbelalak. Bayangan besar bergerak di atas sana. Sesekali terdengar suara cakar yang menggoreseng atap. Maya mulai menangis tanpa suara. Air mata mengalir deras di pipinya. Sari, baca doa apa saja? Doni berbisik tegas. Sari membuka Al-Quran dengan tangan gemetar dan mulai membaca ayat kursi. Suaranya bergetar, tapi tetap lantang. Anehnya semakin keras dia membaca, semakin ribut suara di atap. Pukul 9 malam, Sari masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Dia menyalakan lilin kecil dan mulai mengambil air dari ember. Ketika mengangkat kepala, pantulan di cermin membuat jantungnya berdebar kencang. Doni, Rian, Maya, Sari berteriak dari dalam kamar mandi. Mereka bertiga berlari menghampiri. Sari keluar dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. Ada perempuan di cermin. Sari menunjuk ke arah kamar mandi. Rambutnya panjang, wajahnya luka-luka. Doni memberanikan diri masuk ke kamar mandi. Cermin hanya memantulkan bayangan dirinya dan cahaya lilin. Tidak ada yang aneh. Sekarang tidak ada apa-apa. Doni keluar sambil menggosok lengannya yang merinding. Dia tadi ada menatap aku dengan mata kosong. Sari masih gemetar. Maya memeluk Sari berusaha menenangkan sahabatnya. Malam semakin larut, tapi tidak ada yang berani tidur. Mereka duduk berkerumun di ruang tengah dengan lampu minyak tanah di tengah. Radio Rian tiba-tiba menyala sendiri, mengeluarkan suara berdengung bercampur suara tangisan wanita. Mereka berempat saling melempar pandang. Dengan tubuh yang bergetar hebat, keringat dingin mulai membasahi sebagian tubuh mereka, terutama Maya yang paling penakut. Aku tidak nyalakan radio. Rian meraih radio dan mematikannya. Tapi beberapa detik kemudian radio itu menyala lagi. Maya menjerit sambil menutup kupingnya. Angin kencang mulai berputar di dalam rumah, meski semua jendela tertutup rapat. Pintu-pintu kamar terbuka dan menutup bersamaan, menciptakan suara berderit yang menjadi simfoni menakutkan. Maya pingsan di tempat. Maya,
Sari menepuk pipi Maya berkali-kali. Saat Maya mulai sadar, dia menatap sesuatu di belakang. Doni dengan mata terbelalak penuh ketakutan. "Don, di belakang kamu, Don." Maya menunjuk dengan jari gemetar. Doni berbalik perlahan. Di sudut ruangan berdiri sosok wanita muda dengan rambut panjang basah. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya penuh luka. Mata kosongnya menatap mereka dengan pandangan tajam menusuk jiwa. "Jangan tinggalkan aku sendiri." Suara perempuan itu lirih. "Sudah lama aku menunggu." Keempat sekawan berkerumun semakin rapat. Sosok itu perlahan menghilang, tapi suaranya masih bergema. "Kalian tidak boleh pergi." Bagaimana ini?" tanya Maya dengan suara bergetar. Air mata berlinang di pipinya. Menjelang dini hari, suara-suara aneh mulai mereda. Lampu minyak tanah hampir habis, menyisakan nyala kecil yang berkedip-kedip. Mereka masih duduk berkerumun. Tidak ada yang berani bergerak. "Kita harus pergi dari sini," Maya berbisik lirih. "Pergi kemana? Uang kita sudah habis untuk bayar rumah ini." Rian menatap tas kosong mereka. "Lebih baik kita mati kelaparan daripada tinggal di sini." Sari memeluk Al-Quran erat-erat. Doni memandang teman-temannya satu persatu. Wajah mereka pucat, mata sembab karena tidak tidur. Di luar jendela, ayam mulai berkokok. Pertanda subuh akan segera tiba. Sekolah mulai pukul 7. Doni akhirnya bersuara. "Kita coba bertahan hari ini sambil cari rumah lain. Kalau malam ini kejadiannya sama?" Maya bertanya dengan suara serak. "Kita tidak punya pilihan lain." Matahari pagi menyinari rumah kapal yang tampak biasa saja di siang hari. Tapi di teras depan, sisik-sisik aneh berkilauan tercacar seperti pecahan kaca, dan di atap, bekas cakaran besar terukir jelas di seng yang sobek. Keempat sekawan bersiap berangkat sekolah dengan wajah pucat dan langkah gontai. Doni, bangun, ada suara aneh lagi." Maya mengguncang bahu Doni dengan panik. Jam menunjukkan pukul 4 dini hari. Suara langkah berat terdengar dari atas kepala mereka. Padahal rumah ini tidak memiliki loteng. Itu suara apa? Doni bangkit sambil menggosok mata. Keempat anak itu sudah terbiasa berkumpul di ruang tengah setiap kali mendengar suara aneh. Rian menyalakan lampu minyak dengan tangan gemetar. Cahaya redup menerangi wajah-wajah pucat yang sudah tidak asing dengan teror malam hari. Sudah 1 minggu mereka tinggal di rumah kapal, dan setiap malam selalu ada kejadian yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. "Itu kayak orang jalan pakai sepatu boot." Sari memeluk Al-Quran sambil menatap langit-langit. "Tapi siapa yang jalan di atas sana?" Suara langkah itu bergerak dari ujung ke ujung rumah, seolah sedang mondar-mandir dengan gelisah. Sesekali terdengar suara barang jatuh. Tapi ketika mereka cek di pagi hari, tidak pernah ada yang berubah. Mungkin kucing besar. Rian menebak, suaranya tidak meyakinkan. Atau mungkin ada orang yang lewat di atap. Maya menggeleng cepat. Ngapain orang lewat di atap? Mau maling? Dan kenapa setiap subuh berhenti? Rian hanya bisa mengangkat kedua bahunya. Mereka sudah hafal polanya. Setiap subuh tepat saat azan berkumandang, semua suara aneh akan berhenti seketika. Seolah ada yang mengatur jadwal teror mereka. Bau busuk mulai menyeruak dari arah sumur belakang. Aroma seperti ikan mati bercampur sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Maya menutup hidung dengan ujung kerudung. "Besok kita harus cari rumah lain," Sari berbisik. "Aku tidak sanggup lagi." "Mau bayar pakai apa lagi?" Doni menatap Sari tajam. "Uang kita sudah habis untuk beli beras dan lauk seadanya loh." Itu masalah terbesar mereka. Uang dari orang tua pas-pasan, harus dibagi untuk makan, transport dan keperluan sekolah. Belum lagi harga makanan di warung yang lebih mahal dari desa. Lagi pula makanan yang kita masak selalu cepat basi. Rian menunjuk ke arah dapur. "Kemarin sore masak nasi, jam 8 malam sudah bau asam." Maya mengangguk. "Sayur juga sama, baru selesai masak, 2 jam kemudian sudah berubah warna." Ini fenomena aneh yang mereka alami sejak hari ketiga. Makanan yang dimasak di rumah ini tidak pernah bertahan lama. Padahal kompor dan peralatan masak masih berfungsi normal. Radio Rian tiba-tiba mengeluarkan suara dengung keras. Mereka berempat langsung waspada, karena radio itu sering menyala sendiri tengah malam. "Aku tidak nyalakan."
Rian bergegas mematikan radio. Tapi suara dengung malah semakin keras. Dari speaker radio keluar suara percakapan samar. Suara wanita yang sedang menangis, berbicara dengan orang lain yang tidak jelas suaranya. Kata-kata tidak bisa ditangkap dengan jelas, tapi nada bicaranya penuh kesedihan. "Matikan radionya," Maya memohon sambil menutup telinga. Rian mencabut baterai radio, tapi suara itu masih terdengar, seolah datang dari radio itu sendiri, bukan dari gelombang suara. Ini tidak masuk akal. Rian melempar radio ke pojok ruangan. Suara percakapan perlahan melemah dan akhirnya hilang. Doni berjalan mengelilingi ruangan sambil memeriksa sudut-sudut. Di beberapa tempat, ia menemukan sisik-sisik aneh berukuran sebesar koin. Sisik itu berkilauan meski di bawah cahaya redup. Lagi, ada sisik lagi. Doni mengambil beberapa sisik dengan ujung golok. Ini bukan sisik ikan biasa. Sisik itu lebih tebal dan keras dengan pola yang rumit. Warnanya berubah-ubah, tergantung sudut cahaya, dari hijau kebiruan hingga emas gelap. "Jangan dipegang," Sari berteriak panik. "Buang jauh-jauh." Doni melempar sisik-sisik itu keluar jendela. Tapi besok pagi pasti akan ada sisik baru di tempat yang berbeda, seolah ada yang sengaja menaburkannya setiap malam. Hujan mulai turun deras di luar. Suara gemuruh air membentur atap seng bercampur dengan petir yang menyambar-nyambar. Listrik padam total di seluruh kampung, menyisakan mereka dengan cahaya lampu minyak yang semakin redup. Minyaknya tinggal sedikit. Maya menatap lampu dengan khawatir. Kalau habis, kita dalam kegelapan total. Saat itu suara gesekan besar terdengar dari dinding luar, seperti sesuatu yang berukuran sangat besar sedang bergerak melilit rumah. Suara gesekan itu bergerak dari depan ke samping, lalu ke belakang dan kembali ke depan. "Itu dia lagi," Rian berbisik ketakutan. "Yang kemarin malam juga ada." Suara gesekan semakin jelas, disertai desisan keras yang membuat kaca jendela bergetar. Melalui celah tirai, bayangan besar bergerak melintas dengan cepat. "Jangan buka tirai," Sari menarik tangan Doni yang hendak mengintip. "Jangan sampai dia tahu kita melihat." Namun Doni sudah terlanjur menarik tirai sedikit. Matanya langsung bertemu dengan sepasang mata kuning menyala yang menatapnya dari luar jendela. Mata sebesar piring dengan pupil seperti ular, tapi jauh lebih besar dari ular manapun. "Astaga!" Doni melompat mundur sampai menabrak tembok. Sosok di luar jendela mendekat. Kepala sebesar drum dengan sisik hijau kebiruan yang berkilauan. Leher panjang, bergerak seperti ular, tapi tubuhnya jauh lebih besar. Mata kuning itu menatap mereka dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Naga!" Maya berteriak histeris. "Itu naga!" Sosok itu mengeluarkan suara desisan yang sangat keras, membuat seluruh rumah bergetar. Jendela retak, pecahan kaca berjatuhan ke lantai. Mereka berempat berkerumun di pojok ruangan, saling berpegangan dengan erat. Baca doa apa saja," Doni berteriak. Sari membuka Al-Quran dengan tangan gemetar dan mulai membaca ayat kursi. Suaranya bergetar tapi tetap lantang. Anehnya, semakin keras dia membaca, semakin agresif siluman naga itu menyerang jendela. Puncak serangan terjadi ketika azan subuh berkumandang dari masjid terdekat. Siluman naga mengeluarkan deruman terakhir yang sangat keras, lalu menghilang secara tiba-tiba, hanya menyisakan jejak kecil di teras dan jendela yang rusak parah. "Sudah hilang," Doni mengintip keluar dengan hati-hati. Mereka berempat masih gemetar di pojok ruangan. Maya menangis tanpa suara. Sari memeluk Al-Quran dengan erat. Rian menatap kosong ke arah jendela yang rusak. "Kita harus cari tahu sejarah rumah ini," Doni akhirnya bersuara setelah lama terdiam. "Pasti ada alasan kenapa makhluk-makhluk ini ada di sini." Sore harinya, setelah pulang sekolah, Doni dan Rian pergi warung kopi dekat pasar. Mereka mencari informasi tentang rumah kapal dari para sesepuh kampung yang biasa nongkrong di sana. "Pak RT, boleh tanya tentang rumah yang kami sewa?" Doni mendekati seseorang bapak parubaya yang sedang minum kopi. Pak RT menoleh. Wajahnya langsung berubah, khawatir ketika mendengar alamat rumah mereka. "Kalian tinggal di rumah kapal?" Pak RT menatap mereka dengan tatapan iba. "Kenapa tidak minta pendapat dulu sebelum sewa?" "Ada apa dengan rumah itu, Pak?"
Rian bertanya sambil memesan kopi hangat. Pak RT menghela nafas panjang. Dia memanggil seorang nenek tua yang duduk di pojok warung. Mbah Kartini, tolong ceritakan tentang rumah kapal pada anak-anak ini. Mbah Kartini mendekat dengan langkah terhuyung. Matanya yang sudah keruh menatap Doni dan Rian dengan tatapan prihatin. Rumah itu dibangun tahun 1970 oleh Haji Wahid, juragan kapal yang kaya raya. Mbah Kartini duduk di kursi rotan sambil menyeruput kopi tubruk. Dia punya putri bungsu bernama Fatimah, gadis cantik umur 16 tahun. Terus kenapa rumahnya jadi angker, Mbah? Doni bertanya dengan tidak sabar. Fatimah diperkosa dan dibunuh di rumah itu oleh beberapa orang. Mbah Kartini berbisik. Mayatnya ditemukan di sumur belakang, sudah mengapung 3 hari. Rian menelan ludah dengan susah payah. Sumur yang mereka pakai untuk mandi dan minum ternyata pernah menjadi tempat mayat Fatimah ditemukan. Haji Wahid sangat terpukul. Dia mencari pembunuh putrinya tapi tidak pernah ketemu. Mbah Kartini melanjutkan. Setahun kemudian, Haji Wahid mendadak mati. Tubuhnya membiru seperti keracunan. Sejak itu rumah mulai angker. Doni bertanya sambil mencatat setiap detail cerita. Sejak kematian Haji Wahid, warga sering melihat sosok naga besar di atap rumah. Pak RT ikut bercerita. Konon itu siluman penjaga harta karun Haji Wahid yang dikubur di bawah rumah. Harta karun? Rian langsung tertarik. Haji Wahid sangat kaya. Hasil dagangannya selama puluhan tahun disimpan dalam peti emas di bawah rumah. Mbah Kartini mengangguk. Tapi siapa yang berani ambil? Ada siluman naga yang menjaga? Doni bertanya. Selain naga, apakah ada penampakan lain? Doni bertanya sambil mengingat sosok kelelawar raksasa yang mereka lihat. Ada sosok kelelawar besar. Konon itu jelmaan arwah Haji Wahid yang tidak tenang. Pak RT menjawab. Dan arwah Fatimah sering muncul, terutama pada gadis-gadis muda. Dia mencari keadilan untuk kematiannya. Doni dan Rian bergidik ngeri mendengarnya. Sudah berapa keluarga yang pernah tinggal di sana, Nek? Rian bertanya dengan perasaan tidak enak. 15 keluarga dalam 20 tahun terakhir. Mbah Kartini menghitung dengan jari. Paling lama bertahan 3 bulan, paling cepat seminggu. Semua pindah dengan kondisi trauma. Doni dan Rian saling melirik. Mereka baru seminggu tinggal di sana, tapi sudah merasakan teror yang luar biasa. Apakah ada cara untuk mengusir mereka? Doni bertanya dengan harapan tipis. Rumah itu seperti portal antara dunia manusia dan jin. Mbah Kartini menggeleng sedih. Tidak bisa diusir, hanya bisa dihindari. Nasihat Bapak, jangan pernah sendirian setelah maghrib, Pak RT menambahkan. Dan jangan pernah minum air dari sumur belakang. Air itu sudah bercampur darah korban. Doni merasa mual mendengar hal terakhir. Mereka sudah seminggu mandi dan cuci dengan air sumur itu. Sepulang dari warung, Doni dan Rian menceritakan semua yang mereka dengar pada Maya dan Sari. Wajah kedua gadis itu semakin pucat. Jadi kita mandi pakai air yang bercampur darah? Maya menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan mual. Dan di rumah ini ada harta karun? Sari menatap lantai dengan curiga. Pantas saja makhluk-makhluk itu tidak mau pergi. Yang penting sekarang kita tahu musuh kita. Doni mencoba tetap tenang. Kita bisa bersiap menghadapi mereka. Tapi malam itu, teror yang mereka alami jauh lebih intens dari sebelumnya. Seolah para makhluk halus tahu bahwa rahasia mereka sudah terbongkar. Maya mulai melihat bayangan panjang mengikutinya kemana-mana. Bahkan di siang hari saat sekolah, dia merasa ada yang memperhatikannya dari sudut mata. Ada yang ngikuti aku terus, Maya berbisik pada Sari saat istirahat sekolah. Bayangan tinggi pakai baju putih. Sari yang biasanya paling religius mulai meragukan kekuatan doanya. Al-Quran yang dia baca selalu terbuka di halaman yang sama, yaitu surat An-Nas, meski dia sudah menutupnya berkali-kali. Kenapa lembaran ini tidak mau pindah halaman? Sari menunjukkan Al-Qurannya pada Maya. Aku sudah tutup rapat-rapat, tapi selalu terbuka di halaman ini. Rian mulai terobsesi dengan cerita harta karun. Dia sering melamun di kelas, membayangkan peti emas di bawah rumah mereka. Kalau kita bisa ambil harta itu, kita tidak perlu khawatir biaya sekolah lagi.
Rian berbisik pada Doni saat pelajaran matematika. Kita bisa sewa rumah yang lebih bagus. Kamu gila? Doni menatap Rian tajam. Harta itu dijaga siluman naga. Kamu mau mati? Tapi Rian sudah tidak mau mendengarkan nasihat. Matanya berbinar setiap kali membayangkan kekayaan yang terpendam di bawah rumah mereka. Doni merasa beban paling berat. Dia harus melindungi 3 sahabatnya sambil mempertahankan kewarasannya sendiri. Aku tidak bisa tidur. Doni berbisik pada dirinya sendiri sambil menatap langit-langit. Rasanya ada yang menatap terus dari pojok kamar. Ketiga makhluk halus penghuni rumah kapal mulai menunjukkan kehadiran mereka secara lebih intens. Dan malam itu, minggu ketiga mereka tinggal di rumah kapal, teror mencapai puncaknya. Maya, buka pintunya. Kamu sudah 3 hari tidak keluar kamar. Doni menggedor pintu kamar sambil menahan panik. Suara tangisan samar terdengar dari dalam, bercampur percakapan aneh. Maya seperti berbicara dengan seseorang, padahal sendirian. Pergi, jangan ganggu kami, Maya berteriak. Fatima sedang cerita tentang hari-hari terakhirnya. Sari memucat. Dia bicara dengan siapa? Fatima selalu datang setiap sore. Dia bilang aku mirip dia waktu masih hidup. Melalui lubang kunci, Doni melihat Maya duduk di pojok sambil menghadap ke arah kosong. Bibirnya bergerak terus, seolah mengobrol dengan teman akrab. Maya, di kamar itu tidak ada siapa-siapa. Fatima bilang aku tidak boleh makan makanan dari kalian. Maya tertawa mengerikan. Dia bilang kalian akan meracuni aku. Doni mendobrak pintu. Maya berlari ke pojok sambil menutupi sosok tak terlihat dengan tubuhnya. Pergi, kalian mengusir Fatima. Kamar berantakan, pakaian berserakan, makanan berjamur, bau pesing menyengat. Di dinding ada coretan cat kuku merah. Fatima temanku, berulang kali. Maya, lihat aku. Tidak ada siapa-siapa. Maya menatap dengan mata tak fokus. Fatima ada di situ. Dia menangis karena kalian jahat. Sari membaca ayat kursi. Maya mengamuk, menutup telinga. Jangan baca itu. Fatima sakit. Doa kalian palsu. Di halaman belakang, Rian menggali tanah dekat sumur dengan tangan kosong. Kuku berdarah, tapi terus menggali. Harta karun ada di sini. Naga bilang kalau aku gali terus, dia kasih sebagian harta Haji Wahid. Kamu bicara sama naga? Setiap malam dia datang dalam mimpi. Dia bilang kalau aku buktikan kesetiaan, aku jadi orang terkaya di Lampung. Rian menyerang Doni dengan cangkul. Kamu iri? Kamu tidak mau aku kaya kan? Doni merebut cangkul. Kamu sedang dimanipulasi makhluk halus, Yan. Naga adalah temanku. Dia lebih baik dari kalian. Sari duduk menatap kosong. Untuk apa baca Al-Quran kalau mereka tetap datang? Doa kita tidak berpengaruh. Mulut kita tidak murni. Jangan berkata seperti itu. Iman untuk apa? 3 minggu berdoa, keadaan malah semakin memburuk. Sari menulis ayat terbalik di dinding dengan spidol merah. Ayat-ayat yang dibalik. Kalau doa biasa tidak mempan, mungkin doa terbalik lebih manjur. Sari, hentikan. Kamu berbuat dosa besar, Sari. Tuhan mana yang membiarkan hambanya disiksa makhluk halus? Kalau dia tidak peduli, kenapa aku harus peduli? Sari membakar halaman Al-Quran. Aku muak. Lebih baik bergabung dengan penghuni rumah ini. Malam itu, Maya mengurung diri sambil berbicara dengan Fatima. Rian menggali hingga larut. Sari menulis simbol aneh dengan darahnya. Pukul 10 malam. Ketiga makhluk halus muncul bersamaan. Fatima berbicara melalui Maya. Saatnya kalian bergabung dengan kami. Harta karunnya sudah dekat. Naga berbicara melalui Rian. Tuhan kalian tidak akan menyelamatkan. Kelelawar berbicara melalui Sari. Doni dikelilingi ketiga sahabatnya yang dikuasai makhluk halus. Doni, ikut kami. Fatima bilang kamu bisa jadi adik kami. Bantu aku gali harta karun. Kita bagi rata, Doni. Bakar semua kitab suci, Doni. Hah, kalian bukan sahabat-sahabatku lagi, teriak Doni. Kami lebih bahagia sekarang. Maya berputar-putar. Tidak ada lagi ketakutan. Naga memberikan impian indah tentang kekayaan.
Rian tertawa. Tidak ada lagi kewajiban pada Tuhan yang tidak peduli. Sari membakar kertas. Kalau begitu aku harus pergi. Tidak boleh, Fatima bilang tidak ada yang boleh keluar. Naga akan marah kalau ada yang kabur. Kalian harus tinggal dan bergabung. Sari memegang golok, mengacungkan pada Doni. Doni mendorong Maya, berlari ke jendela belakang. Dia melompat keluar sambil mendengar teriakan marah yang sudah tidak terdengar seperti manusia. Siluman naga mengejar dengan gerakan meliuk cepat. Kelelawar terbang rendah mencoba mencakar. Kamu tidak bisa kabur dari kami. Rumah ini dunia kami. Doni melompat pagar, berlari tergopoh-gopoh menuju jalan tanpa menoleh. Malam itu Doni berlari tanpa tujuan di jalanan Bandar Lampung yang sepi. Dia tidak tahu harus pergi kemana atau meminta bantuan kepada siapa. Pertanyaan terbesar, apakah Maya, Rian, dan Sari masih bisa diselamatkan? Tolong, semua teman-temanku sudah gila. Doni menggedor pintu rumah Pak RT dengan nafas terengah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya setelah berlari hampir 1 kilometer dari rumah sewa mereka. Pak RT membuka pintu dengan wajah mengantuk dan kesal. Don, ada apa jam segini ah? Pak RT, mereka sudah tidak waras lagi Pak. Bicara dengan makhluk halus terus. Doni berbicara terburu-buru sambil sesekali menoleh ke belakang. Pak RT langsung pucat dan menggeleng pelan. Sudah terlambat nak. Kalau mereka sudah sampai bicara dengan penghuni rumah itu, artinya jiwa mereka sudah diambil. Tidak mungkin, Doni menyangkal keras. Mereka masih bisa diselamatkan. Kita bawa ke Ustadz atau ke rumah sakit. Pak RT masuk ke rumah sebentar dan keluar sambil membawa jaket. Baiklah, aku ikut ke sana, tapi jangan berharap banyak. Mereka berjalan cepat menuju rumah kapal. Pak RT terus bergumam membaca doa sepanjang perjalanan. Mereka sampai di depan pagar rumah kapal, tepat saat azan subuh berkumandang. Suasana rumah terlihat sangat mencekam dengan lampu minyak yang menyala redup di dalam. Maya, Rian, Sari, Doni berteriak dari luar pagar. Tidak ada jawaban. Rumah terlihat sangat sepi. Tidak seperti saat terakhir Doni tinggalkan. Pak RT mendorong pagar yang ternyata tidak terkunci. Bau amis dan busuk langsung menyerang hidung mereka begitu masuk halaman. Doni membuka pintu rumah perlahan. Sari. Doni berlari menghampiri Sari yang duduk di pojok ruangan. Sari menatap Doni dengan mata kosong. Pakaiannya compang-camping, rambut berantakan dan tubuhnya penuh luka goresan. Sari, ini aku Doni. Doni menggoyang bahu Sari pelan. Haji Wahid bilang kamu sudah pergi. Sari berbicara dengan suara serak. Dia bilang kamu pengecut yang meninggalkan teman. Pak RT menghampiri mereka sambil menggeleng sedih. Dia sudah parah. Matanya tidak fokus sama sekali. Di mana Maya dan Rian? Doni mencari ke seluruh ruangan. Mereka menemukan Maya di kamarnya, duduk di pojok sambil memeluk bantal. Kondisinya lebih parah dari Sari. Maya terus berbicara sendiri sambil tertawa kecil. Maya, lihat aku. Doni berlutut di depan Maya. Aku Doni, sahabatmu. Maya menatap Doni sebentar, lalu tersenyum mengerikan. Kamu bukan Doni. Doni sudah kabur tadi malam. Kamu pasti suruhan mereka yang mau ngusir Fatima. Di halaman belakang, mereka menemukan Rian yang masih menggali lubang. Tangannya berdarah parah, kuku-kukunya patah, tapi dia terus menggali dengan semangat. Rian, hentikan! Doni mencoba menarik Rian keluar dari lubang. Jangan ganggu. Rian mendorong Doni dengan tenaga yang mengejutkan. Hartanya ada di sini. Naga bilang tinggal sedikit lagi. Pak RT mengamati kondisi ketiga anak itu dengan ekspresi sedih. Mereka sudah tidak bisa diselamatkan, nak. Jiwanya sudah diambil penghuni rumah ini. Tidak, Doni berteriak frustasi. Pak RT menarik Doni menjauh dari lubang galian. Percuma, sudah banyak yang coba berbagai cara. Tapi kalau sudah sampai tahap ini, tidak ada obatnya. Lah terus mereka harus gimana Pak RT? Dibiarkan gila selamanya? Kita bawa ke keluarga mereka, biar orang tua yang urus. Pak RT menghela nafas panjang. Mereka menghabiskan 1 jam untuk membujuk ketiga anak itu keluar rumah.
Maya dan Sari akhirnya mau diajak, tapi Rian menolak keras. Pak RT meminta bantuan beberapa tetangga untuk mengangkat Rian secara paksa. Anak itu meronta sambil menangis seperti anak kecil. "Kalian jahat, kalian tidak mau aku kaya." Rian terus berteriak sepanjang perjalanan ke rumah Pak RT. Mereka menunggu sampai jam 8 pagi untuk menghubungi keluarga ketiga anak itu. Maya masih berbicara dengan sosok yang tidak terlihat. Sari menatap kosong sambil sesekali tertawa sendiri. Rian terus bergumam tentang harta karun sambil mencoba menggali tanah dengan tangan. "Ini semua salah aku." Doni menunduk dalam-dalam. "Aku yang memaksa mereka tetap tinggal di rumah itu." Pak RT duduk di samping Doni sambil menepuk bahunya. "Bukan salah kamu, Nak. Rumah itu memang berbahaya untuk siapa saja. Pak Mahmud yang menyewakan rumah itu cuma mikir untung." Pak RT menggeleng kesal. Pukul 10 pagi, orang tua ketiga anak itu datang dengan naik bus dari Pesawaran. Tangisan histeris langsung pecah begitu mereka melihat kondisi anak-anak mereka. Maya dan Rian tidak mengenali orang tuanya. Yang paling menyakitkan adalah reaksi Sari terhadap orang tuanya. Gadis yang dulu sangat patuh dan religius, kini memaki-maki orang tuanya dengan kata-kata kotor. "Kalian yang nyuruh aku sekolah di kota!" Sari berteriak pada ayahnya yang berprofesi guru. "Kalian yang bikin aku menderita!" Orang tua ketiga anak itu memandang Doni dengan tatapan menyalahkan. Mereka menganggap Doni bertanggung jawab atas nasib anak-anak mereka. "Kenapa kamu selamat, tapi anak kami jadi gila?" Ibu Rian bertanya dengan nada menuntut. Doni tidak bisa menjawab. Dia sendiri tidak tahu kenapa dia bisa bertahan, sementara yang lain tidak. "Maafkan saya, Bu. Saya juga tidak tahu kenapa bisa begini." Doni menjawab dengan suara bergetar. "Harusnya kamu yang gila, bukan anak kami." Ayah Maya menunjuk Doni dengan marah. "Kamu yang ngajak mereka tinggal di rumah setan itu." Pak RT mencoba melerai. "Jangan salahkan anak ini. Dia juga korban. Untung dia masih waras, bisa minta tolong." Sore harinya, ketiga keluarga itu membawa anak-anak mereka pulang ke Pesawaran. Mereka akan mencari pengobatan alternatif di desa, meski tidak terlalu berharap. Doni ikut naik bus yang sama, tapi duduk sendirian di belakang. Sepanjang perjalanan, dia mendengar ketiga sahabatnya terus mengoceh. Doni menutup telinga dengan kedua tangannya. Dia tidak kuat mendengar sahabat-sahabatnya bicara seperti itu. Anak-anak yang dulu polos dan penuh semangat, kini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Bus sampai di Pesawaran menjelang maghrib. Keluarga ketiga anak itu langsung membawa mereka ke rumah masing-masing. Doni berjalan sendirian menuju rumahnya dengan langkah gontai. "Doni!" Ibunya berlari menghampiri sambil menangis. "Syukurlah, Nak, kamu selamat." Doni memeluk ibunya erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak 3 minggu terakhir, dia merasa aman dan tenang. "Bu, teman-teman aku jadi gila gara-gara rumah yang kami sewa, Bu." Doni menceritakan semuanya sambil terisak. Ibunya mengelus rambut Doni dengan lembut. "Sudah, yang penting kamu selamat, Nak. Tuhan masih sayang sama kamu." Malam itu Doni tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, dia melihat wajah ketiga sahabatnya yang sudah berubah mengerikan. Dia juga terus mendengar suara mereka yang tidak lagi terdengar manusiawi. 6 bulan kemudian, kabar duka datang. Rian meninggal dunia karena menolak makan dan minum selama berminggu-minggu. Dia terus bilang bahwa naga akan memberinya makanan di rumah kapal. Maya masih hidup, tapi kondisinya tidak membaik. Dia dirawat di rumah sakit jiwa Lampung dan tidak pernah mengenali keluarganya lagi. Setiap hari dia berbicara dengan Fatimah yang hanya bisa dia lihat. Sari mengalami perubahan setelah mendapat terapi insentif. Tapi dia masih sering bicara tentang pengalaman di rumah kapal. Dia tidak pernah lagi mau menyentuh Al-Quran atau melakukan ibadah. Doni sendiri memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Trauma yang dialaminya terlalu berat untuk dilupakan. Dia membantu orang tuanya bertani di desa
dan mencoba melupakan mimpi bersekolah di kota. "Apa kamu menyesal pernah bermimpi sekolah di SMA 2? Tanya ayahnya suatu sore. Doni menatap sawah yang menguning di hadapannya. "Tidak, Pak. Aku menyesal karena tidak memaksa mereka pindah dari hari pertama. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini takdir Tuhan." "Takdir yang sangat kejam, Pak. Kenapa harus teman-teman aku yang jadi korban?" kata Doni. Ayahnya menepuk bahu Doni dengan lembut. "Tuhan punya rencana yang kita tidak mengerti. Yang penting kamu harus tetap hidup untuk mereka." "Hidup untuk apa, Pak? Mereka sudah tidak ada lagi." "Hidup untuk menceritakan kisah mereka supaya tidak ada anak-anak lain yang mengalami hal yang serupa." Doni mengangguk pelan. Mungkin ayahnya benar. Dia harus menceritakan pengalaman mengerikan di rumah kapal supaya orang lain tidak mengalami nasib yang sama dengan Maya, Rian, dan Sari. Rumah kapal masih berdiri kokoh di Jalan Rasuna Said, Teluk Betung Utara. Yang dekat dengan daerah situ, komen ya teman-teman, apakah masih ada? Tidak ada lagi yang berani menyewanya setelah kejadian tragis yang menimpa 4 anak dari pesawaran itu. Pak Mahmud, maklar yang menyewakan rumah itu, akhirnya berhenti dari pekerjaannya karena merasa bersalah. Dia sering terlihat berdoa di makam Fatimah, meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Setiap malam, warga sekitar masih melaporkan penampakan 3 sosok makhluk halus di rumah kapal. Siluman naga, sosok kelelawar, dan arwah Fatimah masih menghuni rumah itu, menunggu korban baru yang nekat tinggal di sana. Dan di desa pesawaran, Doni masih bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya dia selalu mendengar suara Maya, Rian, dan Sari yang memanggil-manggil namanya dari dalam rumah kapal yang gelap. "Doni, kembali ke sini. Kami kesepian tanpa kamu." "Doni, bantu kami mencari harta karun. Kita akan kaya bersama-sama." "Doni, bergabunglah dengan kami. Di sini lebih tenang daripada di dunia." Tapi Doni tidak pernah kembali. Dia tahu bahwa rumah kapal telah merenggut jiwa 3 sahabat terbaiknya. Dan dia tidak akan membiarkan rumah itu merenggut jiwanya juga. Karena ada satu hal yang dia pelajari dari pengalaman mengerikan itu. Tidak semua mimpi layak diperjuangkan dengan mengorbankan keselamatan jiwa. Dan tidak ada prestasi pendidikan yang sebanding dengan nyawa yang hilang. Woi para orang tua, jangan sering maksa anak-anak buat pendidikan ya. Hehehe. Cobalah sedikit tengok dari sudut pandang yang berbeda ya. Coba dikeker dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Maya, Rian, dan Sari akan selama-lamanya menjadi pengingat bagi Doni tentang betapa berbahayanya keserakahan dan ambisi yang tidak terkendali. Mereka menjadi korban rumah yang menjanjikan kemudahan hidup, tapi justru merenggut kehidupan mereka. Dan Doni akan menghabiskan sisa hidupnya untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak desa yang tergiur oleh janji-janji manis kota besar tanpa mempertimbangkan resikonya. Karena harga dari sebuah mimpi yang salah bisa jadi lebih mahal daripada yang pernah dibayangkan. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Miasan dalam judul Teror Rumah Kapal di Bandar Lampung. YouTube channel Win Anthony mengucapkan terima kasih untuk penulisnya, Kak Miasan, dan tentunya buat teman-teman yang sudah setia menyimak di sini. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih semuanya.